A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Parameter ilmu yang bermanfaat menurut kitab Al-Arba'una Haditsan yaitu an yakuna ayah wa alamah. Ilmu itu menjadi ayat, menjadi tanda, menjadi simbol, wa alamah, tanda, bukti, petunjuk, guide. Wala takunu lahu ainiyah wala ananiyah. Bukan menjadi ego, ananiyah, egoisme, egotisme. Jadi tanda ilmu yang baik, yang bermanfaat itu, ilmu itu menjadi ayah wa alamah. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu itu menjadi iniyah dan ananiyah, membuat kita egois, membuat kita sombong, membuat kita merasa berbeda, membuat kita merasa istimewa, distinktif. Ilmu yang akan melahirkan ananiyah dan iniyah itu akan menghilang. Ilmu yang sahih, yang benar, ilmu itu yang mencerahkan, yang membuat cemerlang kalbu. Kalbu itu semakin cemerlang, terang, benderang, tercerahkan. Dan tandanya yujibul itminan. Kalbu menjadi tenang, menjadi mutmainah. Sehingga kemudian hilanglah keraguan-raguan, hilanglah syak. Nah, ilmu yang sahih menurut kitab Al-Arba'una Haditsan. Karena mungkin saja bisa jadi banyak orang yang belajar sepanjang hidupnya, sepanjang usianya, kemudian dia tenggelam dalam analisa burhan, analisa diskursif, dengan premis-premisnya, dengan perspektif logikanya yang rapi, yang sistematis, yang koheren, yang runut, sehingga dia bisa beristidlal, berargumen, membuktikan secara logis tentang ma'arif ilahiyah dengan argumentasi yang banyak, yang melimpah dan menarik. Dan karena itu dia mengungguli yang lain, mengungguli teman-temannya dalam perdebatan atau dalam pembicaraan. Dia memiliki artikulasi yang menarik, yang tajam, bernas, dengan nalar yang kuat, yang menyedot perhatian, dengan komunikasi yang sangat sempurna. Namun kemudian si ilmu itu lam tu'athir fi qalbi syai'an. Sayangnya, dengan kemampuan pengetahuannya yang luar biasa itu, argumentasi, logika, mantiknya, cara berpikirnya, analisanya, dan sebagainya, itu tidak berpengaruh kepada kalbunya. Dan tidak mendatangkan rasa tenang, tidak mendatangkan rasa tentram. Bahkan membuat dia semakin ragu, semakin bingung, dan gabut atau galau. Dia merasa resah, gelisah, dia banyak kebingungan. Padahal dia orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi selama ini dia hanya mengumpulkan istilah-istilah saja, konsep-konsep saja, terminologi saja, itu yang dia kuasai. Dan tidak menambah manfaat. Karena saat itu
kalbunya sibuk ya dengan selain al-haq, dengan selain Tuhan. Dan dia kemudian menjadi orang yang lalai. Nah, menurut kitab Al-Arba'una Hadisan dalam bab ilmu ini, kalau orang ingin menyembuhkan, ingin mendiagnosa, ingin menyembuhkan, dan dia ingin ilmunya itu adalah ilahian fa'liyah, jadi ingin apa yang dia pelajarinya itu adalah betul-betul aktual, ilmu ilahi, ilmu Tuhan, ilmu yang suci, ilmu yang sakral, maka an yubadiro ila mujahadatin nafs, dia harus segera mujahadah nafs, dia segera mengendalikan jiwanya, mengendalikan jiwa-jiwa yang rendahnya. Wa yas'a biwasitati riyadhah ar-ruhaniyah, kemudian dia berusaha keras untuk melakukan riyadhah ruhaniyah, riyadhah spiritualitas, agar niatnya menjadi ikhlas. Fisabili takhlisi niyatihi. Jadi kuncinya adalah niat yang ikhlas. Karena yang akan menembus secara asasi dan sumber atau menjadi yang menyebabkan dia mendapatkan faid, mendapatkan keberkahan, inayah, ilmu ilahi adalah takhlisun niat. Niatnya harus murni, niatnya harus suci, bersih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau dalam hadis dikatakan, man akhlasa lillah arba'ina sobahan, siapa yang mengikhlaskan kepada Allah selama 40 kali subuh, jarot yanabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi, maka sumber-sumber hikmah, sumber-sumber kebijakan itu akan mengalir dari kalbunya ke lisannya. Jadi lisannya itu menjadi representatif dari kalbunya yang murni, yang ikhlas. Keluar kata-kata bijak, keluar kata-kata yang mendalam, keluar kata-kata kalimat, proposisi, jumlah, frase yang mencerahkan, yang menjernihkan kalbu, yang menyinari hati. Inilah manfaat dari mengikhlaskan selama 40 hari. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh selama 40 hari untuk mengikhlaskan, maka Anda memiliki bukti atau tanda sebagai junudullah. Namun kalau selama 40 hari itu hanyalah mengumpulkan istilah-istilah, memungut istilah-istilah, memahami konsep-konsep saja, itu tidak akan lahir hikmah ya dari kalbu ke lisan. Jadi kalau belajar kita, kerja keras kita selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sepanjang usia kita, tapi lam yaktarina bil ikhlas, tidak ditemani ikhlas, tidak disertai ikhlas, itu adalah kesungguh-sungguhan lisyaiton warogobat an-nafsiyah. Belajar yang tidak ikhlas itu adalah dalam rangka melayani setan dan melayani keinginan-keinginan hawa nafsu. Jadi sekarang marilah kita merasakan apakah hati kita merasa tentram,
hati kita menjadi tercerahkan, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi bersih. Kalau tidak itu, maka segeralah perbaiki. Segeralah bersihkan qalbu minar razail wal qadar, dari kotoran-kotoran dan daki-daki. Sehingga ilmu yang kita pelajari dengan susah payah itu akan memberikan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita membutuhkan semua ilmu. Ilmu barzah, ilmu kabar, ya, ilmu kiamah, dan ilmu tentang ma'arif ilahiyah, ilmu hakiki, ilmu akhlak yang baik, serta amal-amal yang soleh. Bersungguh-sungguhlah sehingga kita bisa menguasai ilmu itu dan ikhlaskan diri kita. Hilangkan dari kita waham-waham setan, waham-waham jiwa, ilusi jiwa, dan was-was dari setan, agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.